Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah singkat pada minggu ini kita akan mulai. Namun sebelumnya saya memberitahu bahwa hari Kamis nanti, tanggal 21, itu adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Gereja tetap mengadakan ibadah seperti biasa, yaitu kita mulai jam 8 pagi, ya, supaya jemaat bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing, karena kita akan siarkan langsung kepada jemaat ibadah kita pada hari ini, juga hari Kamis yang akan datang. Mari ibadah hari ini kita mulai, kita kuduskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan dari KPPK nomor 14 ayat 1 dan 2. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau sudi menerima kami semua hari ini Bapa, karena kami beribadah kepadamu, meskipun tempat kami berpisah karena situasi, tetapi kasih-Mu akan mengikat kami semua menjadi anak-anak Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan, dan kami mempunyai hati yang sama, yaitu memuliakan Engkau pada hari ini. Terimalah pelayan kami hari ini Bapa, karena semua ini hanya kami berikan untuk kemuliaan Raja Gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita akan angkat satu pujian kembali dari KPPK nomor 150 ayat 1 dan ayat 2. Dasar renungan kita hari ini, saya akan baca dari Injil Matius, pasalnya yang ke-9. Matius, pasal 9, saya akan baca mulai ayat 32 sampai 38. Demikian sabda Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya,
yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke suatu kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang berbahagia adalah kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mempercayai, dan merenungkan, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema hari ini adalah isi utama kabar baik. Tuhan Yesus itu adalah sempurna. Ia adalah penyataan Allah. Namun demikian, dari dulu sampai sekarang, ada orang yang mencari alasan untuk menolak Yesus. Kalau kita baca tadi, kita diberitahu dasar pelayanan, dasar pekerjaan Tuhan Yesus itu apa? Ayat 36 di sana disebutkan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Jadi kalau ditanya apa sih dasar pelayanan Tuhan Yesus? Jawabnya jelas di sini disebutkan adalah tergerak hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada abad keempat sebelum Masehi sampai terus pada zamannya Paulus, itu ada seorang yang bernama Zenon. Dia mendirikan satu aliran filsafat yang terkenal pada waktu itu, yaitu Stoa, filsafat Stoa. Nah, filsafat ini mengajarkan beberapa hal, di antaranya, ya, dasar pengajaran Stoa itu adalah mengatakan bahwa kebaikan tertinggi ialah mencukupi diri sendiri. Itu berarti yang penting diri sendiri sudah cukup, nggak usah kita mikirkan orang lain. Itu ajaran pertama daripada Stoa. Yang kedua, dasar hidup pelayanan tidak boleh berdasarkan kasih. Mengapa? Nah, di sana mereka memberi satu alasan, Zeno ini, ya, kalau seseorang mempunyai rasa kasih, rasa terharu kepada orang lain, maka itu berarti orang tersebut telah dikuasai oleh perasaannya sendiri.
Maka kesimpulan mereka, Allah tidak mungkin mempunyai rasa belas kasihan kepada orang-orang. Sedangkan di sini disebutkan bahwa yang menjadi dasar pelayanan Tuhan Yesus adalah belas kasihan. Karena waktu itu filsafat yang disebut Stoa ini menguasai kerajaan Roma, khususnya orang-orang cendekiawan di Roma itu terpengaruh dengan pekerjaan ini dan ajaran ini. Dan itu berlangsung sampai tadi saya katakan ketika Paulus mewartakan Injil di Athena. Kita lihat dari Kisah Para Rasul 17, di sana disebutkan Paulus bersoal jawab dengan ahli-ahli pikir dari filsafat Stoa ini. Berarti filsafat ini sangat mempengaruhi banyak orang di dalam mereka melakukan jalan hidupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa di dalam perikop ini Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dia sama. Pelayanannya baik untuk orang miskin, untuk orang kaya, di desa maupun di kota. Sifat dasar pelayanannya tetap sama, yaitu kasih karunia. Kemudian kita tanya, kasih karunia Tuhan Yesus itu nyata di dalam hal apa? Kalau di sini disebutkan bahwa dia keliling. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi yang pertama, yang diberitakan, yang diberikan Allah kepada dunia yang waktu itu melewati kota maupun desa, yang pertama itu adalah mengajar. Di situ disebutkan, ia mengajar, ayat 35. Kalau kita diajar, tujuannya apa? Supaya kita ini pandai, pintar. Orang yang pandai tidak gampang ditipu. Itu maksud Tuhan Yesus. Dia mengajar. Kemudian di sana juga disebutkan tidak hanya mengajar, tetapi Tuhan Yesus juga mewartakan di sana. Dia mengajar dan dia memberitakan. Memberitakan beda dengan mengajar. Memberitakan itu adalah memberi satu kepastian. Memberi satu ajaran yang mesti terjadi. Jadi memberitahu itu supaya orang tidak salah. Karena kalau sudah diberitahu, itu berarti orang tahu, oh ini yang benar dan ini yang salah. Kemudian pertanyaan seterusnya, Tuhan mengajar dan memberitahu tentang apa? Tadi saya sebutkan bahwa tema hari ini adalah isi utama kabar baik. Isi utama kabar baik atau Injil itu apa? Itu yang diwartakan oleh Tuhan. Di sini disebutkan yaitu Injil kerajaan surga.
Itulah isi pertama, isi utama daripada Injil, yaitu kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bukan satu tempat tertentu, bukan. Ya. Tetapi yang dimaksud dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah suatu relasi, ya, suatu relasi, suatu hubungan khusus antara Allah dan manusia. Sudah terjadi. Di sini disebut sudah dekat, sudah terjadi, sudah ada. Kapan itu? Itu sejak hadirnya Tuhan Yesus. Itu Allah yang menjelma menjadi manusia di tengah-tengah manusia. Itu berarti bahwa di dalam Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu sudah menjadi nyata. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian, sikap manusia harus apa ketika menerima berita ini dan ajaran ini? Manusia harus menanggapi dengan bertobat. Bertobat artinya adalah berbalik kepada Allah dari penyembahan berhala, dewa-dewa, dan mempertuhankan yang bukan Allah. Kita harus balik kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menyatakan dirinya. Dan juga harus mengakui kesalahan-kesalahan yang sejak dulu kita sudah dibutakan oleh pemikiran-pemikiran kita, oleh pelanggaran-pelanggaran kita yang menyatakan kita mampu untuk berdiri sendiri tanpa bantuan Tuhan. Jadi, kalau saya boleh katakan, pertobatan adalah pintu gerbang yang harus dilalui oleh semua orang yang ingin masuk kerajaan surga. Itu pintu gerbangnya. Kalau kita tidak lewat pintu gerbang itu, tidak mungkin kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi dari sini kalau kita amati, maka apa yang diwartakan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Nggak ada yang kira-kira. Maka di dalam khotbah-khotbah gereja di dalam khotbahnya tidak boleh dia menyampaikan sesuatu yang bersifat kira-kira, tetapi mereka mengatakan, ini loh firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajak supaya kita menyampaikan sesuatu yang kira-kira, dan itu mengklaim inilah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal lain yang disampaikan oleh Tuhan ketika dia mempunyai dasar belas kasihan adalah di sana disebutkan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini yang disampaikan, itu ada ayat 35. Dan itu memang menjadi satu kenyataan kalau kita membaca kesaksian daripada Injil, juga kesaksian daripada tulisan-tulisan Rasul Paulus. Kita melihat di sana ada satu tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di antaranya, dia menyembuhkan orang sakit, orang buta dicelikkan,
orang lumpuh dibuat bisa berjalan, orang tuli mendengar, orang miskin diberi makan, bahkan yang paling tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa adalah dia membangkitkan orang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dasar pelayanan dan bukti pelayanan Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah menguatkan akan pemberitaannya bahwa kerajaan Allah sudah datang. Karena apa? Karena Yesaya 35, juga pasal 61, pasal 29, di sana disebutkan bahwa Mesias akan datang. Disebutkan. Mesias artinya adalah juru selamat. Karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud, maka seringkali istilah Mesias diganti dengan anak Daud. Jadi anak Daud istilah itu sama dengan Mesias. Nah, Mesias akan datang dan itu tadi sudah diwahyukan lewat Nabi Yesaya. Ciri-ciri Mesias adalah dia akan datang. Dia akan menyembuhkan semua penyakit. Dia akan membuat mata yang buta itu menjadi terbuka. Orang yang lumpuh menjadi berjalan. Orang mati dibangkitkan. Itu ciri-ciri Mesias. Dan itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, apakah engkau ini Mesias yang dijanjikan? Yesus menjawab, apa yang telah kau lihat? Orang mati dibangkit dan seterusnya. Mereka kemudian, oh kalau begitu betul, ini adalah Mesias. Maka kerajaan Allah betul-betul adalah sudah datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus koreksi perikop ini, bagaimana tanggapan orang pada waktu itu bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus menyembuhkan, Yesus menolong banyak orang, baik yang lemah maupun yang berpenyakit. Beberapa orang mengatakan bahwa ayat 33, dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata, maka heranlah orang banyak katanya. Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Jadi sebagian orang menerima bahwa ini adalah mujizat. Yang mampu melakukan mujizat yang seperti ini hanyalah Tuhan. Maka sebagian orang mengatakan betul. Mujizat ini dilakukan oleh Tuhan, yaitu Mesias, juru selamat. Tapi bagaimana pendapat orang Farisi pada waktu itu? Ayat 34 disebutkan, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang Farisi tidak bisa menerima pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan penilaiannya justru sangat negatif. Mereka menilai tindakan Tuhan Yesus adalah tindakan setan.
Dan inilah kalau kita lihat di dalam Matius 11, di sana disebutkan, ini yang disebut dengan dosa terhadap Roh Kudus. Orang yang melakukan dosa terhadap Roh Kudus adalah orang yang menyamakan Allah itu dengan setan. Allah itu Maha Kudus, Maha Kasih, dan Maha Mulia. Tetapi disamakan dengan setan yang adalah Maha Jahat dan Maha tidak baik untuk dunia dan semua manusia. Maka Tuhan Yesus katakan, inilah yang disebut dengan dosa terhadap Roh Kudus. Ketika penilaian mereka, apa yang dilakukan Allah adalah kerjasama dengan setan. Setan musuh Allah. Tuhan tidak pernah dia bersatu dengan setan. Bahkan dia mau datang untuk membela manusia supaya bebas dari kuasa setan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seterusnya di sana disebutkan, Tuhan Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi penuainya itu sedikit. Ini juga mempunyai satu hal yang sangat penting yang kita harus ketahui. Jadi ketika orang Farisi melihat orang banyak yang menderita itu, orang Farisi ini katakan, kami ini kan harus hidup kudus tanpa dosa. Mereka semua itu berdosa, harus dibinasakan. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Bukan. Mereka bukan orang yang harus dibinasakan. Tetapi mereka adalah tuaian yang harus cepat dituai. Dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Itu berarti kasih Allah tetap akan diberikan. Kasih Allah akan tetap dinyatakan. Dan tidak hanya itu, Tuhan Yesus kata penuainya sedikit. Artinya adalah kami panggil semua yang mau menerima Yesus adalah menjadi penuai. Diajak berkarya di alam semesta ini untuk menolong mereka yang menderita. Mungkin kita tidak bisa menolong dengan harta. Tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Tapi tidak sedikit dari kita juga yang diberi berkat oleh Tuhan. Tuhan pun katakan, bagi berkatmu itu kepada yang lain. Dan itulah artinya kita sebagai penuai. Banyak orang yang tidak bisa berjalan, tapi kita diberi kaki oleh Allah untuk datang ke mereka dan menolong mereka. Nah, renungan hari ini saya kasih satu cerita perumpamaan begini. Ada seorang yang berjalan terburu-buru di dalam satu stasiun kereta. Karena dia terburu-buru berjalan, dia nggak tahu bahwa yang dilalui itu ada seorang pemuda yang sedang jualan jeruk. Saking buru-burunya berjalan, maka jeruk yang dijajakan oleh pemuda tadi itu berserakan karena ketumbur orang ini. Dan orang ini rupanya jalan terus. Tapi tidak lama, dia mulai sadar, kemudian dia noleh ke belakang. Dan ternyata jeruk itu nggak diambil oleh penjualnya. Maka dia balik. Dia balik, kemudian jeruk itu dimasukkan lagi kepada keranjang-keranjang itu.
ketika ditanya, kenapa kau tidak ambil jeruk-jeruk itu yang sudah jatuh berserakan? Yang jual itu bilang, tolong lihatlah ke saya. Begitu dilihat, apa yang terjadi? Ternyata penjual jeruk itu buta. Karena dia nggak bisa melihat, maka dia nggak bisa ngambilin jeruk-jeruk dagangan dia yang berserakan. Kemudian pemuda yang lewat ini mengambil uang dan dia katakan begini, jerukmu yang saat-saat mungkin nggak bisa laku dijual lagi, saya akan beli. Ini uang. Aku beri kerugian. Aku beli semua saja jeruk yang telah engkau jual ini. Penjual jeruk itu menerima itu diam-diam. Kemudian yang nabrak ini, ya, baik ya, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Dia bilang, maaf dulu, tolong ke sini. Ada apa? Apa uang yang aku berikan kepada masih kurang? Bukan itu masalahnya. Saya mau bertanya. Silakan. Dia tanya, apakah engkau Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu berarti Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah ini kita boleh lakukan untuk melihat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau mengajar kami, supaya kami tidak salah percaya kepada Allah. Karena Engkau telah menyatakan diri sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Sehingga kami tidak salah ketika kami beribadah dan menyembah-Mu. Biar lewat kehidupan kami yang sudah percaya kepada-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu Bapa. Engkau nyatakan belas kasih-Mu lewat kami semua kepada sesama kami. Dan kami berdoa Tuhan, bila Tuhan melepaskan kami semua dari segala mara bahaya, terlebih dari virus corona yang sangat mengkhawatirkan ini. Lindungi semua yang ada di negara ini, supaya negara ini cepat bisa menang dari virus yang mematikan ini. Juga kalau Engkau boleh, Engkau usir dari dunia ini, supaya dunia ini boleh melihat karya agung-Mu. Karena Yesus Kristus adalah kerajaan Allah, kuasa Allah, pemerintahan Allah sudah mulai berjalan di atas bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan akhiri dengan nyanyian bersama dari KPPK nomor 155 ayat 1 dan ayat 2. Yeah.
dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami bersama-sama dan nanti diakhiri dengan pujian Bapa. Terima kasih. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita pulang. Kita mempercayai sabdanya dan kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal manusia kiranya diberikan kepada kita hari ini. Rahmat kasih, anugerah Allah Bapa yang begitu melimpah kiranya dicurahkan kepada kita hari ini. Penyertaan Allah di dalam kehadiran Roh Kudus menyertai kami, menyelimuti kami, menggandeng kami sejak pagi ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.